maka memutuskan untuk Kristen ternyata tidak bisa dipercaya, ya nggak logis, Islam juga nggak logis, ya udah gitu ya. Disuruh sholat, kalau bisa menghindar, menghindar. Sholat sosial. Jadi kalau orang sholat terpaksa sholat, tapi nggak dengan hati. Ketika umat suruh sholat, masuk ke toilet yang harus kelihatan basah, dibasahkan, masuk ke kamar, buka buku pelan-pelan baca gitu, gitu sampai dalam tanda kutip terus bertanya, untuk apa hidup? Karena tidak percaya dengan ini SMP ya Teh? SMP, karena nggak percaya dengan agama satupun, nggak ada gunanya hidup kan? Kalau nggak ada gunanya hidup, ngapain hidup? Itu udah ngumpulin silet, ada baygon gitu, really? Di silet itu di di laci, baygon itu di samping tempat di samping meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Nabila di Inspirasi Hijrah Story. Kali ini Nabila sudah ditemani oleh sosok yang luar biasa banget. Semoga gak beres ya. Beliau adalah dosen di Universitas Pajajaran, Ustazah. Masya Allah luar biasa banget lah. Salah satu aktivis dakwah yang aku idolakan. Ya. Bias ini bias. It's so bias, it's so bias Teh. Bias banget ya. Teteh Maimun Herawati. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's been a while. It's been a while. It's been a while. How are you? I'm fine, thank you. Alhamdulillah. And you look good. Apa sih? Teteh nggak usah jaim dong sama aku. Aku Teteh kelihatan jaim banget. Aku jadi deg-degan nih. Oke. Oh, Teteh oke, Nabila. Alhamdulillah. Tadi Nabila mau ngejemput Temu. Grab duluan datang. I'm sorry Teteh. It's okay. Teteh sehat? Alhamdulillah. Sehat. Anak-anak sehat? Semua sehat. Ibrahim pulang dari boarding. Jadi baru kita pulang? Full tim. Alhamdulillah. Bukannya lagi Ibrahim berjalan? sudah masuk boarding kelas 1 SMA. Tapi bukannya lagi kelas, lagi sekolah? Udah selesai UTS. Jadi ada masa UTS. Pulang 1 minggu. Oh, oke. Ustadz sehat? Alhamdulillah semua sehat. Hibah sehat? Alhamdulillah makin lucu. Hibah Enggak, jadi kita wawancara. Kalau ada Hibah ya. Teteh. Oke. I miss you. I miss you too, Nabila. Really? I kept thinking about you, especially at the beginning of the month and after the month. What does it mean? That's mean anak gua harus harus dievaluasi. Bukan. Itu urusan koon. Itu urusan konit. Terus evaluasi dirimu mah ada di koon. Di konit ya, bukan di Teteh ya. Bukan. Alhamdulillah ya. Udah sedikit degannya udah sedikit berkurang. Oke. Sedikit banget Teteh mau main ke studio temani. Allahu Akbar. Gue ngapain di pertama kali nih aku pakai gamis. Biasa pakai rok aja. Bajunya enggak secantik ini. Oh ya Allah. Demi Teteh. Ya Allah Teteh. Makasih Nabila. Teteh. Teh Maimun ini adalah sosok yang kenapa tadi aku bilang aku idolakan? Karena ada satu hal yang sebenarnya aku nggak tahu, I don't really know that well to say this about you. Tapi aku tahu betapa Teteh adalah sosok yang keimanannya asik. Yang proses belajarnya itu di telepon abang Gojek nih. I'm sorry. Ada di depan abangnya? Masih bang. Teteh adalah sosok yang aku idolakan karena aku selalu bilang sama teman-teman yang baru belajar Islam, yang tidak lahir dari keluarga yang Islam atau yang Islami yang religius gitu. Atau bahkan yang baru menemukan Islam yang bukan dari yang ibu bapaknya Islam, aku selalu iri dengan mereka ketika mereka menemukan Islam. Oh, bisa sejatuh cinta itu dengan Allah, bisa sejatuh cinta itu dengan Islam. Aku kan yang emang nenek moyangnya semua Islam ya Teh, Umi, Abi itu semua Islam, sekeluarga Islam. Terus aku menemukan Teteh yang juga ternyata ibu bapaknya juga Islam, tapi ternyata mengalami proses yang
gue nggak percaya sama agama ini sampai akhirnya jatuh cinta kembali dengan agama ini. That happened in your life, right? It never happened in my life. Thank God sih, I guess, alhamdulillah. Tapi ada perasaan iri. Gimana ya bisa ketika semembenci itu? Nggak benci ya, cuman mempertanyakan. Cuman tidak percaya. Hingga akhirnya bisa percaya. Wah, this is my way of life gitu. Would you like to tell us? Iya, jadi apa namanya? Saya Taimun aja yang Iya ngomong. dong. Jadi Taimun itu dulu Nabila mulainya itu ingin masuk Kristen dulu. Oke. Itu kelas 6 SD. Tahu kelas 6 SD nonton drama Korea teh sama Umi di TV. Allahu Akbar. Oke. Kelas 6 SD itu ingin masuk Kristen. Udah ikut bahkan perayaan Natalnya. Perayaan Natal bersama Katolik Protestan di Gor Prayoga Padang. Oke. Udah pinjem Injil juga. Udah baca Injil, hafal nyanyinya, lagu-lagu kidung juga udah hafal begitu ya. Tapi saat baca Injil itu nggak bisa menerima konsep Tuhan itu tiga, satu itu tiga itu satu, Trinitas. Nggak bisa terima kan ya. Akhirnya tanya temen yang menjemin Injil, Ida ini gimana maksudnya begitu ya. Sama Ida dijelaskan begini, tapi kemudian dia juga nggak bisa menjelaskan ya, nggak bisa meyakinkan. Terus kemudian sama dia ditunjukin yang bagian depan Injilnya. Di situ memang dilarang banyak bertanya kira-kira seperti itu. Wah, nggak logis ini. Ya udah apa namanya dikubur lah ya, karena memang perlu logis gitu. Nah sementara itu Islam itu kan hanya berupa suruhan, perintah tanpa kemudian ada pemaknaan ya. Sampai pas TPA kelas 1 SMP itu guru TPA cerita tentang masa jahiliyah, bahwasanya anak-anak perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup dan seterusnya seperti itu. Nah Taimun nanya kan ke guru TPA-nya, kalau anak-anak perempuannya dikubur hidup-hidup menjadi ibu-ibu berikutnya siapa? Guru TPA itu nggak bisa ngejawab begitu ya. Oke. Sama kayak Kristen ini juga adalah dongeng. Maka semakin jauh aja dari nilai Islam dan kemudian merasa nggak ada agama lah ya yang bisa dipercaya. Zaman dulu kan nggak ada internet ya, belum ada internet, buku terbatas gitu, kajian juga tentang Islam itu juga terbatas, pembuktian secara ilmiah kayak sekarang terbatas. Kita nggak kayak sekarang bisa gampang melihat rumah Rasulullah zaman dulu seperti apa. Dulu kan nggak ada sama sekali. Benar-benar hanya dari yang kita dapatkan dari sekitar dan itu minim. Maka memutuskan untuk Kristen ternyata tidak bisa dipercaya, ya nggak logis. Islam juga nggak logis. Ya udah gitu ya. Disuruh sholat, kalau bisa menghindar. Sholat sosial. Jadi kalau orang sholat terpaksa sholat, tapi nggak dengan hati. Ketika umat suruh sholat, masuk ke toilet yang harus kelihatan basah, dibasahkan, masuk ke kamar, buka buku pelan-pelan baca gitu. Gitu ya. Sampai dalam tanda kutip terus bertanya, untuk apa hidup? Karena tidak percaya dengan... Ini SMP ya Teh? SMP. Karena nggak percaya dengan agama, satupun, nggak ada gunanya hidup kan? Kalau nggak ada gunanya hidup, ngapain hidup? Itu udah ngumpulin silet, ada baygon gitu. Really? Di silet itu di di laci, baygon itu di samping tempat di samping meja. Tapi tidak yang Taimun itu bukan anak yang depresi, juara kelas. Bacaan buku saat itu seluruh perpustakaan di SMP 2 itu udah selesai dibaca. Kelas 1 SMP udah selesai baca. Seminggu itu bisa baca 15 buku. Masya Allah. Karena kan maksimal hanya bisa pinjam 5 ya. Senin pinjam 5, Rabu kembalikan pinjam 5, Sabtu kembalikan pinjam 5. Jadi rata-rata 15 buku satu minggu. Jadi bukan anak yang depresi, bukan anak yang istilahnya butuh mental health kayak gitu. Enggak, cuman selalu berpikir untuk apa hidup. Sampai kelas 3 pas kita lulus SMP, kita itu diajak jalan-jalan ke Ngaresianok. Di mana tuh? Itu di Bukit Tinggi. Pantai? Bukan, itu yang kayak Grand Canyon. Dalamnya banget. Itu udah pinggir-pinggir, mikir kayaknya kalau loncat bisa selesai nih sekali gitu ya. Itu lulus SMP itu lulus NEM yang juga di atas
waktu itu 652 itu udah hampir 9 semua kalau nggak salah ya. Lupa lah. Pokoknya udah yang 52 koma itu hanya 3 orang. Taimun salah satunya. Nah, pas pas udah mau ke pinggir-pinggir ada teman yang bilang, tahu nggak Patang tuh ada yang bunuh diri di sini, loncengnya tersangkut di pohon gitu kan. Mikir, dia nggak tahu kalau dia udah, bagi Taimun sekali selesai, selesai udah gitu ya. Tapi kalau kayak gitu berarti ada proses tuh. Dia nggak jadi. Dia nggak tahu dia udah nyelamatin Taimun. Sampai satu ketika keinginan batin itu makin lama makin kering kan, karena nggak percaya dengan sesuatu gitu. Higher power. Itu terus bertanya untuk apa hidup gitu ya. Sampai satu ketika udah kayaknya Hindu ini keren deh, karena orangnya tentram di sana. Maka kirim surat lah kirim surat ke Bali. Nanya, saya ingin jadi biksu. Gimana caranya? Luar biasa ya teh. Anak SMP loh ini ya. Itu udah SMA ya. Oh itu udah SMA kelas 1. SMA kelas 1. Enggak ada jawaban kan? Oh enggak ada balasan. Ya dalam arti juga kebayang lah surat apaan ini gitu ya. Pasti juga kemudian orang gila apa gitu kayaknya. Enggak ada jawaban. Itu Ramadan awal. Di situ udah keringnya itu udah banget. Udah udah nangis lah ya, nyari tahu di mana nih Tuhan itu sebenarnya. Ramadan itu bulan puasa itu Nabila, Padang panas kan, itu tuh selalu galau, mau buka puasa nggak? Mau dibatalin puasanya? Mau dibatalin nggak? Kalau Islam yang benar, kalau buka puasa nanti gimana cara ngejawabnya ke Tuhan? Kalau enggak, ngapain capek-capek? Ya Allah gitu, ngapain capek-capek? Tapi kemudian setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim, itu benar-benar sampai nangis. Tunjuki aku jalan yang benar, itu benar, kamu di mana ya Tuhan? Di mana kamu? Nah, Taimun ini walaupun kondisinya tidak percaya dengan Islam, itu tuh selalu ikut lomba pas Ramadan. Lomba pidato agama dan lomba tilawah. Karena selalu menang. Agak kontradiktif ya sama pemikirannya ya. Jadi lebih karena hadiahnya. Oke. Karena hadiahnya. Hadiahnya itu kalau dirupiahkan sekarang tuh 2 jutaan. Untuk anak SMA kelas 1 tuh gede banget. Jadi ikut lomba itu karena monetary gain-nya. Nah, Ramadan kali itu juga pengen ikut lagi. Dikasih sama sepupu buku kecil Asbabun Nuzul Surat Rum. Di situ diceritakan kalau Surat Rum ini diturunkan Allah di Mekah pada saat Muslim sedang sedih karena Romawi yang orang Kristen kalah melawan perang melawan Persia yang menyembah api, Majusi. Iran sekarang. Nah, lalu kata Allah di ayat berikutnya, pada hitungan waktu tertentu Romawi akan menang. Dan saat itu bahagialah Muslim. Nah, secara logika orang yang di Mekah itu merasa itu oke-oke aja dan memang logis. Kalau mereka kalah kita sedih, saat mereka menang kita gembira. Kan udah itu normal, sesuatu yang logis gitu. Pada saat Rasulullah dan sahabat pindah ke Madinah, Rasulullah SAW dan para sahabat menang perang Badar, sedang bergembira menang perang Badar, terdengar kabar kalau Romawi menang melawan Persia. Di situ kemudian ada istilahnya hidden news dari Allah, kemenangan Badar yang tidak dijelaskan, tapi kemudian dia diikatkan dengan kemenangan perang Romawi melawan Persia. Kalau satu ayat saja butuh pembuktian kurang hampir 10 tahun. Ayat yang selama ini Taimun pertanyakan, kemungkinan karena memang belum Allah tunjukkan, Allah buktikan. Maka kemudian di situ that's it, Islam yang benar. Malam itu juga Taimun bilang ke Uma, saya mau pakai jilbab. Karena Taimun tahu di situ ada perintah jilbab tuh wajib. Uma waktu itu zaman dimana jilbab masih dilarang. Yang pakai jilbab itu diusir dari sekolah mereka kan. Jadi bukan sesuatu yang gampang begitu. Kata Uma pragmatis. Karena waktu itu jilbab masih dilarang, nanti kamu gimana cari kerjanya? Nanti kamu dapat jodohnya gimana? Uma pragmatis. Kalau papa, kamu yakin gak akan dibuka lagi? Kalau kamu yakin udah pakai gitu. Udah yang memang sesuai dengan kondisi Taimun sehari-hari. Kalau kamu pakai jilbab, kamu akan merusak citra perempuan berjilbab. Terus saya jawab apa? Ya nggak dijawab, dibuktikan aja. Artinya aja. Kan keluarga tidak mendukung ya. Maka kemudian pergi ke pasar raya Padang, beli kain segi 4 di Neci sendiri.
Terus pas besoknya udah keluar rumah pakai gitu. Ya Uma udah nggak bisa apa-apa kan karena udah dipakai sendiri. Ya dari situ. Terus pernah ngalamin itu teh yang ditakutin sama Uma papa? Ya enggak lah. Enggak ada kerja, kejadian. sebelum lulus juga udah kerja. Alhamdulillah. Jodoh juga. Ya udah juga Masya Allah ya teh. Alhamdulillah. Nggak kejadian yang ditakutin. Enggak. Kalau yang itu yang ditakutin Uma yang apa? Yang mana? Yang itu yang pada saat itu masih sulit untuk berhijab. Oh Mungkin iya. dicap apa atau Iya apa dicap gitu. apa namanya dicap gerakan sesat ya. Aliran sesat itu mah kejadian. Kejadian tuh teh. Ada. Ada. Boleh cerita teh? Nah, jadi itu kelas 1 SMA ya pakai jilbabnya. Organisasi waktu itu sengaja masuk organisasi yang memang kayak gitu lah. Seharusnya cuma 1 ekskul di SMA. Tapi mau ikut 3. Di koperasi sebagai Ambis banget ya, ambis sejak dini. Di koperasi sebagai bendahara, lalu di PMR sebagai guru P3K. Lalu kemudian di apa namanya di Bina Remaja atau LDF lah. Rohisnya apa namanya? SMA. Rohisnya SMA. Tapi itu sebagai humas. Jadi yang tiap Jumat disuruh keliling sekolah, keliling kelas untuk kita kan lagi ngebangun masjid. Jadi kayak ini kita ini jadi kayak ngumpulin kayak gitu ya ngumpulin. Jadi tapi ingin berada bersama orang-orang soleh. Cuman ya karena kan setiap minggu itu kan ngurusin adik-adik PMR ya. Jadi nggak bisa aktif banget di Bina Remaja tapi ikut di sana dan dari mereka lah tuh beli buku Binar apa namanya Anida Umi itu udah tersibgol lah dalam tanda kutip ya. Allah menurunkan apa namanya ilmunya melalui buku-buku yang majalah-majalah yang bagus tadi. Ketika kuliah di jurnalistik aktifnya sebenarnya dengan anak kiri awalnya. Jadi ikut demo dengan teman-teman kiri yang ngaku dulu kami Marxis, sekarang kami Maois begitu ya. Oke. Ngaku sendiri. Tapi istilahnya nggak bisa terus bersama dengan mereka karena waktu demo membela petani di lapangan parkir utara Unpad hari Jumat. Itu teman-teman cowok nggak satu pun anak cowok yang pergi sholat. Di situ tuh ngerasa nggak bisa ini kita berjuang tapi kok kayak begini caranya gitu. Ada hak Allah yang nggak kita tunaikan. Kalau gitu kayaknya bukan di sini tempat saya. Maka mulai itu ngejar-ngejar teteh mentoring. Yang dulu nge-mentor tapi setiap belum nge-mentor seringnya tidur saking teteh mentoring aku lagi dong gitu Mbak Tiwi nama beliau ya. Semoga Allah mencintai beliau berlipat-lipat. Kata Mbak Tiwi kan udah selesai mentoringnya. I want more. Iya mau lagi teh dari awal lagi gitu. Ya pokoknya inilah ya melalui istilahnya disuruh datang ke sana datang beliaunya nggak ada, disuruh datang lagi lebih awal beliaunya udah nggak ada. Sampai beberapa kali kayaknya 3 kali ada. Yang terakhir beliau ke gap lagi mau pergi. Karena datangnya lebih jauh lebih awal lagi. Nah dari situ mulai banyak baca dan seterusnya dan merasa ada kewajiban dakwah yang harus dilakukan. Maka ketika liburan lebaran semester 2 Oke. Tingkat 1 ya Mas? Tingkat 1 bikin pesantren kilat di kampung. Pulang ke kampung mau ketemu sama bibi, paman, sekalian ngajakin anak-anak remaja bikin pesantren kilat. Datanglah. Sekarang alhamdulillah semua juga terbina yang udah ikut itu ya, yang ikut pesantren kilat itu. Pesertanya mungkin sekitar 7 atau 8 orang. Sepupu yang istilahnya langsung sepupu yang dari sama-sama nenek yang kayak gitu. Kita bicara apa namanya makna syahadat, kita belajar nasyid gitu. Yang kayak gitu-gitulah kira-kira. Lalu mendadak papa nyuruh ikut papa sekarang ke Si Junjung. Itu kan di Palangki ya. Si Junjung tempat papa kerja. Ikut aja sama papa ke Si Junjung bawa baju kata papa. Dibawa baju emang kenapa sih? Disuruh tinggal di rumah Mak Tuo yang ada di Si Junjung. Mak Tuo itu kakak Uma yang paling tua. Okay. Pak Tuo kan kepala sekolah SMP di Si Junjung. Nah di situ papa baru ngasih tahu kalau ada BIN. Badan Intelijen Negara yang dari Solo itu ngobrol ke papa, bapak mau nggak anaknya aman? Udah anaknya bawa sekarang jangan di Palangki lagi, suruh segera pulang ke Padang karena ada laporan tentang anak bapak, katanya anak bapak teh aliran sesat. How? Kok bisa ada
Karena katanya jilbabnya lebar. Lebar. Pakai baju gamis yang nggak normal. Terus kan sholat nggak pakai mukena, itu juga sholat nggak pakai mukena gitu, yang kayak gitu-gitu. Nah, Yang laporin siapa teh? masih saudara juga. The hardest part is understanding that the one who reports it is my uncle as well from my father's side. Ya Allah. But anyway, beberapa 2 tahun kemudian para ustadz di Padang itu bikin pelatihan bina remaja seluruh Sumatera Barat untuk wilayah Sijunjung yang dikirim sebagai pementor salah satunya Taimun. Jadi kayak cara ustadz untuk mengatakan Maimun itu bagian dari gerakan kebaikan, jadi jangan ini kayak gitu. Yang dituduhkan teteh sesuatu hanya karena kerudungnya panjang itu. Kerudung panjang, lalu sholat nggak pakai mukena, pakai gamis yang yang lebar, yang kayak gitu. Terus teteh pergi ke Palangki. Palangki itu kan tempat Sijunjung. Sijunjung ya, tinggal Ikut di rumah sama- Mak Tuo, lalu sama papa segera pulang ke ini, dari rumah Mak Tuo pulang balik ke Padang gitu. Kan almarhumah rumah kita kan di Padang. Palangki itu tempat paman, nenek, kakek yang kayak gitu. Nah, Sijunjung ini ibu kotanya kabupaten, jadi ibu kotanya kabupaten Sijunjung. Terus mereda sendiri lah ya itu isu itu. Ya mereda lah, soalnya waktu pesantren kilat yang se-Sumatera Barat itu tuh kan yang datang juga bin ikut dengar di belakang. Kita dikasih tahu kalau di belakang ada, dan akhirnya mereka tertarik dan minta supaya tim yang sama bikin pesantren juga training apa sih namanya dulu tuh, juga bikin kajian juga di kantor mereka Solo. Itu kalau Timun kan cuma mendengar ya, jadi bin juga ikut dengar, lalu kemudian diminta juga untuk bikin kajian agama di kantor mereka gitu. Ya habis kita cuma ngebahas tentang Allah mencintai kita perlu mencintai Allah, gitu doang kan sebenarnya. Mana bagian sesatnya itu ya? Sesatnya bagian mana coba? Astagfirullah. Jadi tuduhan sesatnya literally cuma karena how you dress. Yes. That's it. But it was such in a way almost none of people in my hometown have that kind of clothes, because you see nobody at the time, nobody. Kalaupun orang pakai jilbab itu lebih misalnya mereka sekolah di Dinia Putri itu yang kayak yang kayak dililit-lilit kayak gitu. Jadi bukan yang jilbab zaman dahulu yang ya, jilbab panjang kayak yang seperti itu, dan bukan gamis kan? Potongan ya teh? Potongan. Gamis. Aku nggak bisa bayangin sih gimana sulitnya teman-teman yang seperti teteh di era itu untuk berhijab. It was nice. It was nice. No, it was beautiful. Karena sangat terasa asing gitu nggak sih, beda gitu tadi bakal pop up banget nggak sih? No, because you have to remember where I began. Where? I was an atheist, and then I realized Allah is the only one, and then the Quran is book of love from Allah. Dan di situ ada perintah untuk menutup aurat. I did it because I love Allah. Yang lainnya nggak penting lagi. Nggak penting. Masya Allah. Okay, that's how teteh works. Begitulah teteh. Aku kok bisa sih? Karena maksud aku tuh teh, di antara semua yang lain tuh teteh sangat berbeda kan pasti. Sangat berbeda. Nah, bahkan sahabat akrab aja sampai narik jilbab Timun tuh sampai di sini tuh berdarah-darah. Apaan sih kamu? Pakaian apa gitu. sih ini gitu? Sahabat akrab. Itu sampai sekarang masih ingat itu. Dia kan anak anak aliyah. Kok dia bilang begitu ke saya gitu? Dia kalau sekolah kan pakai jilbab gitu. Kenapa kemudian sampai narik-narik kayak gitu? Tapi kemudian sadar karena mereka nggak tahu gitu. Lalu ternyata masa-masa sulit seperti itu terulang kembali ya teh. Okay, lebih sulit lagi nggak sih? Ya kan, Allah. Nah, satu hal lagi kan, kenapa aku ngefans banget sama teteh itu tuh cara berpikirnya tuh kayak gitu tuh guys. Cara berpikirnya luar biasa banget. Di bener-bener segala macem ujian, cobaan di dakwahnya teteh tuh bener-bener ngerasa itu bukan ujian, itu sesuatu yang sepele banget. Padahal buat aku itu itu
susah teh, itu sulit, itu tuh menyedihkan. Itu kan Tapi buat teteh tuh kayak enggak kok biasa aja lah gitu doang. Gitu kan? That's how you work. Iya. How? How teh? How? Kenapa bisa gitu teh? Kenapa kita harus bisa harus se-strong itu? Semakin Allah berikan beban yang berat, ujian yang berat, itu sebenarnya ada yang sedang Allah bicarakan kepada kita. Kita tinggal buka hati aja, apa sih yang mau Allah sampaikan gitu. Saat apa aja berbagai kejadian, Allah selalu berbicara dengan kita. Nah, kalau kita bisa menangkap kalimat Allah tuh sebenarnya ada rasa hangat, bahwasanya ya mohon maaf ya Allah, saya masih banyak dosa, ampuni saya, kuatkan saya gitu. Kayak gini ya teh ya, sesederhana kayak gini deh. Aku akan, ini jadi sesi curhat nih. akan selalu ada, semoga nggak selalu, tapi pernah dong pasti ngerasa aku udah ngelakuin ini ya Allah, udah ngelakuin itu. Nggak pernah ya, gue doang. udah aku udah baik, udah ini, tapi kok kenapa Allah nggak bantu aku di bagian ini sih, atau nggak wujudin keinginan aku yang ini sih. Teteh tuh nggak pernah aku tampak orang yang terlihat yang seperti itu gitu. Setelah banyak banget yang hal-hal yang teteh lakukan, teteh kerjakan buat dakwah, hal-hal baik yang teteh keluarkan, teteh berikan, ketika teteh diuji dengan ujian sih soalnya. Ujian, itu teteh tidak pernah tampak. Yang mana coba. Kita sebutin aja nih. Sebutin aja. Biar Temun tahu yang menurutmu ujian itu jangan-jangan menurut Temun bukan ujian. Yang mana It's sok? easy peasy must be for you. Yang mana sok? Yang mana? Yang mana? Oke, aku ceritain ya yang tadi ya. Sok. Yang mana? Ini curhat banget sih ini. Okay. Curhat banget ya teh. Yang mana? Ini supaya teman-teman tahu juga seorang Temun tuh seperti apa. Nggak seperti yang kalian pikir. Tolong ya. Apa sih? Haters ya Ustazah Maimun. Jadi tuh ya seperti yang teteh tahu dan teman-teman tahu, untuk berani berdakwah, mengajarkan kebaikan, memberitakan kebaikan tuh bukan sesuatu yang aku banget. Aku tidak pernah berani untuk melakukan itu di depan kamera. Kayak enggak deh gitu, enggak, gue takut segala macam gitu. Takut dengan apa yang orang lain pikirkan, atau takut aku ketika melakukan sesuatu yang suatu saat aku melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang aku sampaikan, kabur mata. Iya, atau apa, tergoda atau apa gitu. Jadi pada akhirnya aku akan sangat jatuh atau apa gitu. Takut sama hal-hal yang aku nggak tahu mungkin, atau aku yang salah utarakan, atau pokoknya takut, nggak mau dari dulu tuh nggak pernah mau kan teh. Diajakin dikasih amanah ini nggak mau, takut duit. Terus apa yang aku takutkan itu tuh terjadi di teteh kayak nggak bukan yang kesalahan itu, tapi yang orang lain pikirkan tentang teteh. Aku kan juga nggak mau ya orang lain mengutarakan hal-hal yang sangat keji seperti itu kepada aku ya. Kalau itu terjadi pada aku, udah deh, aku kayak udah pesen tiket pergi ke Afrika. Bye everyone. Assalamualaikum. I'm not gonna meet you anymore. Aku nggak akan sanggup deh. Aku nggak kebayang gimana gitu. Ini contoh aja ya, aku sebutin mau ya. Ini salah satu yang paling menyakitkan buat aku ketika hal yang menakutkan dan takut banget kalau itu terjadi sama aku. Kita buka gate kontaknya Taimun. Boleh aku bacain nggak? Boleh kan? Tadi nggak masalah kan kalau aku bacain? Nggak masalah. Serius. Ini serius, Taimun juga punya gate kontak. Jadi aku. Jadi di masa-masa aku takut untuk diajakin connect kan, untuk bikin temani segala macam, untuk berkreasi di sini, terus aku Allah tunjukin jalan, Allah tunjukin get kontaknya Taimun. Nggak tahu kenapa pengen aja ngelihat get kontaknya Taimun tuh nggak guys. Normal lah ya, Bu Maimun, Maimun Harawati, Taimun, Ibu Maimun, Bunda Maimun, dosen Maimun, Maimun dosen, Maimun. Kemudian ya semakin ke bawah semakin luar biasa, KPI Barbar. Tolol, astagfirullah ini aku yang Maimun Beauty Speaker Maimun Waldos. Aku nggak sanggup nih ngomongnya, goblok, idiot.
Iya nggak apa-apa. Astagfirullah. Blackpink wannabe ada nggak? Biasanya ada. Emak-emak yang bikin petisi. My monyet. Iya ada. You read that? Oh my god, it must be Ada hurtful, yang right? ini lagi yang apa namanya yang kalau nggak salah ada yang membuat nama itu alat kelamin laki-laki juga. Yang Ibu-ibu ada. yang nggak punya kerjaan asal bikin tuduhan nih. Iya. Lo nggak tahu kerjaan doi segimana banyak. Percayalah, lo nggak akan sanggup untuk ngelakuin semuanya. Allahu Akbar. It's okay. Astagfirullah, Teh. It's okay. The one who upset is you. Iya, ibu-ibu So don't read it. Oke, iya. Hmm. Iya, tetehnya nggak kenapa-kenapa kan? Aku ya kayak gila, aku terus nangis gitu kan nih. Aku nggak akan sanggup nih. Tapi somehow aku bilang nggak sanggup. Udahlah, lakuin aja lah. Udahlah, ayo aja lah. Ayo deh kon gitu. Akhirnya gitu. How you not think that it's hurtful? Oke, Timun jujur ya. Oke. Kalau bagi Timun pribadi, nothing. Karena titik berangkatnya adalah untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, membela anak-anak. Lalu bagi Timun problemnya ada ketika anak-anak atau suami yang terpengaruh. Itu baru kemudian sakit di sini. Jadi ketika apa namanya abang begitu ya, abang wajahnya jadi apa namanya, jadi nampak mendung, lalu tiba-tiba mau meluk begitu, sesuatu yang nggak pernah dilakukan abang gitu ya. Dan Timun tahu dari orang lain kalau di kelas abang, di grup abang itu dibahas petisi ini, maka Timun tahu, oh dia terluka. Maka di situ Timun terluka. Jadi bebannya bukan ke pribadi, tapi kalau kemudian anak-anak yang terseret oleh masalah yang ada di luar rumah. Nah kalau yang abang kedua makan masih di boarding waktu itu, dia mah dengan kondisi yang lumayan terjaga bilang hebat nih lanjut. Nah ya, seperti itu tuh nggak ada masalah. Tapi bagi abang yang sudah di dalam kampus dan teman-temannya membahas itu, bagi Timun ini problem. Karena bagaimana membuat dia menjadi orang yang bisa menerima ini dengan bahagia dan mengucapkan syukur alhamdulillah. Kalau apa yang kita kerjakan tidak ada impact, nggak ada ngaruhnya, ya kita hidup kita emang tenang dan damai saja. Tapi kalau kita ngeganggu istilahnya apa namanya rumah lebah gitu atau sarang harimau, pasti kemudian efeknya juga apa namanya besar begitu ya. Semakin apa namanya berat lawan yang kita hadapi, maka pengaruh apa namanya daya feedbacknya, reaksi ke kitanya juga pasti akan semakin buruk begitu. Sehingga bukan kemudian apa namanya merasa jatuh, merasa tersakiti gitu, tidak, tapi kemudian merasa oh oke, you are doing right, apa yang kita lakukan benar. Nah tapi juga di sisi lain ketika yang menelpon tanpa henti, mengirimkan gambar alat kelamin begitu ya, ini rata-rata kalau kemudian dilihat get kontak mereka, ini remaja-remaja. Artinya apa? Ada kesalahan kita orang tua yang belum berhasil mendidik generasi muda. Timun salah satunya. Sehingga bukan perasaan marah mereka melakukan itu, tapi sedih. Banyak beban kita yang belum selesai, banyak PR kita yang masih harus kita selesaikan untuk membantu mereka memahami siapa diri mereka, untuk apa mereka hidup. Seperti itu. Masya Allah. Itu bukan sesuatu, itu tuh mungkin yang paling grande loh. Itu tuh yang paling grande kan, ya momen Teteh membuat petisi itu dan luar biasa. Petisi. Disclaimer jika teman-teman yang belum tahu, suatu tahun 2018 ya Teh? 19? Blackpink 19 sampai 2020 gitu lah. Sebelum 18 18 sebelum pandemi. Atau mungkin 2017. Enggak. 2018 18 kayaknya. Kayak aku udah lulus deh. Kan lulusnya udah lama. Enggak baru. 2018 berarti. 2018 ya. Teteh bikin petisi iklan Blackpink di Shopee yang dimuat di apa namanya acara anak-anak. Di acara anak-anak. Yang dipermasalahkan adalah pakaian yang minim gitu ya Teh waktu itu. Tarian yang seksi, baju yang seksi, itu iklan yang sebenarnya tidak lolos untuk
acara Acara anak-anak. anak-anak. Dia lolos lembaga sensor tapi untuk usia di atas 13 kalau nggak salah ya. Jadi artinya ketika iklan ini masuk ke acara anak-anak itu melanggar aturan negara. Dan aku sebagai mahasiswa jurnalistik, lulusan alumni jurnalistik, aku ngerasa ya gak ada yang salah dengan petisi itu karena ada peraturan yang dilanggar. Sekedar itu aja udah mikirnya segitu doang, gak usah mikir yang lain. Ada peraturan yang dilanggar, teteh tahu ilmunya, teteh tahu peraturan apa yang dilanggar, teteh bikin petisinya gitu. It's not something, it's not a big deal. Sekedar itu doang kan, tapi reaksinya ternyata Karena Blackpinknya. karena yang langsung disorot tuh Blackpinknya. Begitu luar biasanya si Blackpink ini waktu itu. Jadi itu apa sih loh, kenapa bisa jadi begitu besarnya, segitu luar biasa. Dan tetehnya sebegitu, aku nggak ada di situ, aku udah di Medan aku nggak inget deh, aku tidak tahu kondisi teteh saat itu seperti apa, tapi melihat reaksi yang luar biasa, aku ngerasa nggak tahu, questioning aja, teteh baik-baik aja nggak ya teteh. Aku yakin teteh baik-baik aja sih. Orang yang khawatir sama teteh pasti orang-orang sekitar teteh, tapi tetehnya pasti ada yang baik-baik aja. Iya kan? Adik-adik nangis. Sebenarnya gampang loh bagi teman. HP ada 3. Masukkan satu SIM card ke dalamnya, yang SIM card publik. Masukkan ke HP itu, simpan di dalam laci. Nggak ada masalah. Mereka mau menelpon 24 jam, 48 jam setiap saat, Tim nggak keganggu. Mereka kirim gambar yang aneh-aneh, Tim itu bukan download otomatis. Jadi kalau diklik baru terdownload. Dan Tim nggak akan mendownload lah. Udah kelihatan bayang-bayangnya itu gambar yang aurat gitu ya. Ngapain di download? Udah tahu kok itu tuh bukan sesuatu yang perlu di download. Lalu kemudian segala makian, cacian, ya udah baca aja. Baca aja, no reaction. No reaction, nggak dibalas, nggak di apa. Kenapa? Untuk apa dibalas? Mereka anak muda, masih kecil, dan bukan orang tua, bukan orang dewasa. Kalau masih anak-anak, masih remaja seperti itu, tidak ada gunanya karena bukan mencari ilmu kan. Oke. Yang ngancam, saya tahu rumah kamu gitu. Ya terus kamu ngapain nggak tahu rumah? Ya. Luar biasa ya teteh ya tuh. Enggak sih, Allah yang luar biasa. Oh ya Allah. Kalau enggak karena dikuatkan Allah ya enggak bisa juga. Jadi menguatkan diri sendiri pada saat itu ngapain aja teh? Itu easy peasy ya buat teteh sebenarnya. Tapi buat aku it was really huge teh. Tinggal baca Quran ketika aja, seluruh sama Allah. Indonesia ini rasanya tuh against you gitu. Allah itu selalu mengirimkan pesan indah masalahnya Nam. Ya, ketika misalnya dikucilkan atau seperti itu gitu. Buka Quran selalu ada bahasa-bahasa cinta dari Allah. Kalau udah kayak gitu siapa yang gak melting? Iya. Kalau teman-teman tahu jawaban, ada salah satu itu kan jawabannya ada di sini. Salah satu rubriknya Temani, tapi sekarang udah gak ada lagi. Itu kan yang buka Quran random. Aku kan yang ngajarin teteh. selalu ada bahasa cinta dari Allah kan. Selalu gitu. Saat tidak dipercaya orang, lalu kemudian Allah mengatakan, aku mengetahui, aku mendengar. Lalu kemudian aku tahu apa yang kamu sampaikan, apa yang mereka sampaikan. Ketika masih terus saya kali yang salah, gini-gini dan seterusnya kayak gitu kan. Itulah kamu selalu ingin mencari alasan kebaikan untuk mereka. Biarlah nanti aku yang menghukum mereka. Kira-kira kayak gitu. Dia kalau udah kayak gitu, iya deh. Pokoknya sepanjang jangan pernah melupakan Allah. Saat melakukan petisi, ketika memikirkan itu semua, pastikan semuanya untuk Allah. Apapun yang terjadi setelahnya, dia adalah cara Allah untuk melihat kualitas kita, melatih kita untuk kemudian memberi kita nanti beban yang lebih berat lagi. Anggap aja itu bagian dari latihan gitu. Oke. Oh, terjadi teteh sama aku. Ya Allah, gimana? Enggak seluar biasa teteh lah. Ini gara-gara Nandi nih ngasih tahu, nyebelin banget Nandi. Enggak, yang aku bilang itu aku nggak pernah mau baca komentar teh. Aku memang hindari ya, kalau emang belum sesanggup teteh ya udah nggak usah dibaca. Nggak usah dibaca. Jangan dibaca. Tapi aku udah tidak membaca, mereka yang menyampaikan pada aku kan nyebelin ya. Astagfirullah. Ya udah tetap aja berusaha, enggak apa-apa kok insyaallah. Aku mikirnya udah mereka nggak akan pengaruh ke hati dan jiwa itu pasti ada. Jadi kayak ketika membaca itu pasti ada, tapi kemudian ya udah gitu loh. Jadi kayak mereka nggak tahu, mereka nggak paham. Ya udah, kalau orang nggak paham, sumum bukmum umum faham layar jiun, orang nggak paham, kita mau gimana?
tinggal didoain aja. Lalu kalau bagi Temun benar-benar ketika yang banyak melakukan teror baik di Facebook atau di WhatsApp, rata-rata kan anak-anak muda ya. Bagi Temun tuh lebih kesininya, kita nih, kami nih orang tua nih masih gagal dalam mendidik anak-anaknya, nggak paham. Udah gitu aja. Artinya ayo lebih bekerja dengan maksimal untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan sehingga mereka tidak asing. Thank you Teteh. Masya Allah, terima kasih Teteh. Teteh masih dijuluki My Monster di kampus? Masih. Masih. Aku tuh berharap udah enggak dong. Apa? Makin tua makin chill Nabila. Apa itu namanya? Yang apa namanya yang penghisap kebahagiaan itu dementor. The mentor. Allahu Akbar. Masih. Sebenarnya begitu pandemi, berbagai beban bacaan itu kan dikurangi. Oke. Artinya beban Nabila dibandingkan dengan beban adik-adik itu 1/10 lah. Nah, sehingga saking gampangnya sekarang itu udah ada 2 angkatan yang bilang, Bu, ditambah dong bacanya. Oke sip. Jadi kalau ditambah dong. Dulu kita udah muntah sama bacaannya, ini minta ditambah. Iya. Wow. Tapi apa namanya ketika dipaksa begitu mereka nggak baca juga. Sehingga kan tahu kan cara Timun memastikan mereka baca, buku ditutup, lalu nanti bab secara acak ditanya apa yang kamu baca dari bab itu. Kan ketahuan tuh. Nggak pada baca. Jadi marah-marah lah biasa. Jadi masih disebut My Monster? Enggak sih. Enggak, Maksudnya masih ada aroma-aroma itu ya. Kalau yang jadi kayak gini, ada sih yang bilang ngobrol dengan senior kesannya Bu Maimuni begini-begini, itu ada. Tapi ketika ketemu dengan Bu Maimun, enggak, aku enggak kayak diomongin sama senior. Ya itu ada sih beberapa kali yang ngomong. Emang enggak tahu Teh sebenarnya. Cuman males aja sih. Males aja ketemu sama Teteh. Kalau udah masalah kampus itu sebenarnya Teteh enggak segalak itu kok, enggak semenyeramkan itu. Cuman emang males aja, teman-teman tuh males aja gitu. Kayak males nggak mau nanti bahasannya panjang gitu tuh lebih ke males aja. Tapi kalau galak mah enggak ya. Enggak guys kan. Teman-teman jurnalis itu enggak. Tapi kok galak. Bisa ya? Mungkin karena mata kuliahnya nggak sih? Mata kuliahnya berat, investigasi, lalu kemudian kan apa namanya masukkan, oh ini masih dangkal gitu kan. Iya. Padahal kan tujuannya karena kalau kita investigasi kan harus sampai ke kunci pertamanya apa gitu, sebab awalnya apa sehingga berkembang jadi seperti ini. Nah kadang-kadang kan apa namanya feedback seperti itu yang agak berat diterima oleh mahasiswa. Iya sih. Gak apa-apa, is okay. Bagian dari perjalanan. Setelah itu kan kayak yang Ilkom penulisan kreatif kan juga bilang beban di mata kuliah Bu Imun tuh berat nulis diary gitu kan, ini. Iya. Tapi nanti mereka semua bilang berguna banget. Iya, ngelatih banget dalam menulis kayak gitu. Ya jadi nggak apa-apa, is okay. Aku nggak dapet tuh mata kuliah kayak gitu. Kan dirimu bukan Ilkom. Itu adanya cuma di Ilkom. Penulisan kreatif ada di Ilkom doang. Jurnalistik nggak ada. Gak ada. Kok nggak ada sih Teh? Karena memang kan jurnalistik penulisan berita, feature. Tapi kan asik kalau ada. Coba ya, di kurikulumnya nggak ada. Jurnalistik persenannya pada akhirnya jadi jurnalis berapa banyak? Ya nanti aku bilang sama Teh Pandan. Sebenarnya dirimu bisa mengambil mata kuliah pilihan Ilkom itu penulisan kreatif, beberapa orang milih sebagai penulisan mata kuliah pilihan. Jadi dari jurusan lain? Dari jurusan jurnalistik bisa milih ke penulisan kreatif. Kalau mau. Sit in tanpa masuk kurikulum juga bisa. Itu selalu dibuka, silahkan datang kalau mau gitu. Masuk aja, belajar aja, nggak perlu ada masuk ke dalam SKS. Oh iya bisa Teh? Bisa. Aku nggak serebel itu. Baik-baik banget anaknya, Masya Allah. I was that. Teteh jadi udah nggak main monster, terus jadi sekarang jadi ibu peri di kampus? Enggak juga. Oh Teteh satu hal yang masih dan konsisten sejak dahulu kala pertama kali aku kenal sama Teteh. Apa? Pembelaannya terhadap Palestina. Iya. Amin. Itu tidak pernah tidak. Nama Teh Imun dengan nama aktivitas pembelaan Palestina tuh berdampingan. Masya Allah. Ya ada wajib kan soalnya. Wajib ya Teh. Kenapa Teh? Al-Aqsa itu kan
kiblat pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul dan para ashabikunal awalun disuruh sholat pertama kali ngadepnya kan ke Al-Aqsa. Lalu Umar bin Khattab bersama dengan Abu Ubaidah bin Jarrah menerima kunci Al-Quds dari Patriarch Sophronius. Nah ini dia tanah wakaf kan. Apa diberikan ke Umar, oleh Umar kemudian dijaga baik-baik sampai kemudian hilang dari tangan Muslim ketika perang salib dan kemudian dibebaskan lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, sampai kemudian datang Zionis. Jadi artinya karena dia awalnya adalah tanah yang diberikan oleh Patriarch Sophronius kepada Umar bin Khattab, jatuhnya dia secara konsep dia adalah tanah wakaf milik mukmin sedunia. Dan dia adalah kiblat pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat dia dijajah, dia menjadi fardu ain ya bagi Timun ya. Timun paham, pemahaman Timun adalah dia kewajiban tiap orang untuk membebaskannya yang mengaku Muslim. Nah, dengan cara yang apa aja yang bisa kita lakukan. Nah, makanya itu waktu remaja ya, mulai waktu Timun kuliah dulu kan sering banyak kajian-kajian tentang Palestina. Jadi dan itu kan dilanjutkan dengan skripsi S1 kan tentang pemberitaan Palestina Israel di koran Kompas dan Republika. Lalu lanjut S2 skripsi tentang itu. Lanjut tentang Islamic Jerusalem Studies S2 di Skotlandia. Sehingga ya rasanya ini cara Allah untuk kemudian memastikan kalau Timun paham gitu. Maka Allah berikan berbagai sarana untuk memahaminya, sehingga pas pulang dari sana ya sesuatu yang tadinya secara remaja tahu ini harus dilakukan, ini wajib dilakukan begitu, maka kemudian menjadikan skripsi tentang itu gitu, ingin tahu bagaimana media melakukan framing, lalu setelahnya Allah takdirkan izinkan untuk sekolah juga di sana ya. Keyakinan itu pada akhirnya dia jadi sesuatu yang lebih akademik pendekatannya, tapi wajib. Tapi wajib. Cuman approach-nya mendekatinya dengan kajian akademik, kira-kira seperti itu. Kalau pertama kali Tata bersinggungan dengan isu ini, itu tadi Tata bilang waktu SMP. Pertama kali. Waktu SMA kan. Waktu SMA. Itu gimana? Itu baca dari media kan. Dari media. Media Umi, Anida, Sabili, yang manifestasi ya Teh. Jadi dari utamanya media-media yang bagian beritanya. Umi kan nanti ada yang berita internasional, Sabili itu kan ada berita internasional. Itu kan membahas tentang Palestina. Nah dari situ kan tahu update kondisi Palestina seperti apa gitu. Tahun 90-an. 80-an. 89 lah ya. 89 Tata SMA. Itu kayak gimana Teh pemberitaan Palestina pada masa itu? Seuprit sih, tapi ada. Kalau di koran sama sekali kan nggak ada. Timun dulu waktu mulai dari SMP itu kan Timun membeli koran bulanan. Jadi langganan koran bulanan dengan uang sendiri. Di situ nggak didapatkan berita-berita seperti ini. Jadi baru dapat berita tentang Bosnia, tentang Palestina, Afghanistan itu dari media-media alternatif yang tidak ada siup. Oh pantesan. Rumah aku juga langganan koran, rasanya kayak pada itu 2000-an ya. Itu nggak ada. Di Republika waktu Timun langganan Republika pas kuliah itu juga berita tentang Palestina itu seuprit nggak sering. Tapi kalau kita baca media alternatif ya kayak Islah gitu, Intilak yang gitu-gitu, yang nggak ada siup. Nah ini berita tentang dunia Islam itu banyak, dan dari bacaan itu kemudian ketika kuliah di Unpad itu kan suka ada tablik akbar untuk Palestina gitu. Nah itu kan jadi dapat update kan tentang kondisi Palestina yang terbaru seperti apa. Seperti itu. Kalau saat ini apa Teh yang terbaru? Yang terbaru banyak, yang mana, yang bagian mananya? Yang Hanadi Ahlawani itu kan didorong ya oleh itu aku nggak sanggup Teh ngelihat video gitu Teh. Antara aku ingin membasahi hati ini agar semakin mau nangis. Takut tidak sanggup untuk membayangkan perasaan psikologi mereka ya. Makanya saat ketemu mereka tuh cuma meluk doang gitu. Kan cuma
gini doang gue nangis. Neng nggak nonton loh, nggak sanggup teh. Kok teteh sanggup sih? Ada kok masa-masa Temun yang nggak sanggup juga. Di situ kemudian kayak ada rasa hopeless ya, rasa tidak berdaya, rasa putus asa gitu, marah, dan energi negatif itu yang kemudian harus kita ubah jadi energi positif. Kita beritakan, kita sampaikan, kita masukkan mereka dalam doa kita. Kita pastikan rasa marah itu berubah menjadi sesuatu yang konstruktif dengan menulis tentang mereka. Enggak konstruktif dia aku. Aku biasa langsung, udahlah nggak sanggup gue tidur dulu deh. Nggak sanggup saya bener deh. Dari dulu rasanya kayak kayak bingung sendiri gue harus ngapain sih guys. Kok tiap tahun selalu ada, ya, tapi gue nggak ngapa-ngapain juga. Itu deh nggak tahu deh teh. Bete. Makanya pola pikirnya harus diubah. Pola pikirnya harus diubah. Udah dari dulu kayak begini, nah saya sudah berkontribusi apa gitu. Sehingga I question myself a lot. Rasanya ya Allah sehingga harus berkontribusi. Iya, sesederhana kita menuliskan apa yang terjadi kepada mereka. Sesederhana kita memasukkan mereka dalam doa kita. Ya Rob, kuatkanlah para perempuan penjaga Al-Aqsa dalam penjara mereka. Ya Rob, anak yatim yang kehilangan orang tua dan ibu bapaknya, peluk mereka ya Allah. Jangan biarkan mereka merasa sedih dan sendiri. Oke. Dan percayalah Nap, ketika kita mendahulukan doa untuk mereka, doa-doa personal itu pada akhirnya jadi terakhir kan ya. Doa-doa personal itu pada akhirnya kayak nggak kayak gitu ya. Jadi kayak doakan dulu mereka yang para pejuang pembebas kiblat yang diculik oleh Israel. Doakan mereka yang syahid begitu ya. Doakan saudara-saudara yang ada di Rohingya misalnya. Doakan saudara-saudara yang ada di di berbagai lokasi lah, Uighur. Nah, kalau udah kita mulai dari yang seperti itu gitu, panjang kan, disebut satu-satu para perempuannya, anak-anaknya, anak perempuan yang kemudian diambil kehormatan ya Allah gitu ya. Pahit kan di sini, pahit banget. Tapi kemudian kita minta supaya Allah lindungi mereka. Giliran kita doa tentang diri kita, pada akhirnya jadi kayak terserah Allah nanti mau ngasih apa enggak gitu loh. Karena ada ada hal yang lebih urgen dan perlu kemudian jadi perhatian kita. Nah, di sini kemudian jadi kita yakin ud'uni astajib lakum. Mintalah, Allah pasti akan memberi. Maka doa kita untuk ya Allah jaga anak-anakku supaya mereka dunia akhiratnya Engkau ridhoi. Yang pada akhirnya yang seperti ini nih kita jangkarkan dia, kita kaitkan dia dengan urusan yang lebih besar lagi. Nah, semoga kemudian Allah berkenan gitu. Amin ya Rob. Nabila juga mendoakan. Terima kasih. Fernandi yang belum masuk. Baru kenal. Iya, aku ada di sini juga pasti berkat doa orang-orang soleh kayak Teteh lah. Masya Allah. Selalu berharap Allah mencintai Nabila. Aduh teh. Udah gak usah dibilang deh. Jangan gitu, malah pressure. Malah pressure untuk harus terus. Ya emang harus ya, berbuat baik mah harus terus. Berdakwah mah harus terus ya teh. Dengan cara kita masing-masing. Tidak semua orang harus di depan, tidak semua harus di depan panggung, tidak semua orang harus di depan kamera. Banyak yang harus mengerjakan di belakang kamera. Ya kan? Semua dengan dengan posisinya masing-masing. Yang penting adalah setiap kita melakukan sesuatu minta sama Allah, ya Allah ridhoi, berkahi. Yang begini-begini ini harus selalu kita ingat Nap. Kemarin Temun itu ninggalin Hiba ya, pas dia masih tidur. Temun mau ngisi kajian angkatan 2023 ke kampus, naik motor. Pas mau naik motor udah bilang ya Allah ini berat banget ninggalin anak masih tidur gitu. Tapi anak 2023 ini amanahmu juga. Walaupun bukan anak yang lahir dari rahimku, tapi dia anak-anakku juga. Mudahkan ya Allah, lindungi ya Allah. Tiba-tiba
Ini kan matahari tertutup awan ya. Saat sedang berpikir seperti itu, kayak Allah turunkan cahaya-cahaya yang kayak, Masya Allah. Kayak apa ya, kayak dari gelap tuh tiba-tiba cahaya tuh kayak apa yang kayak apa bergaris-garis cahaya. Itu kayak, Engkau ya Allah yang sedang berbicara, apakah Engkau mau menyampaikan sesuatu di sini gitu. Itu sepanjang jalan nangis. Nah yang begini-begini kan perlu kita selalu lakukan gitu, ngobrol dengan Allah tadi, karena urusan kita itu banyak. Pekerjaan itu beraneka ragam. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan Allah yang memudahkan, Allah yang menguatkan, Allah yang mencarikan solusi lah, terus siapa kita minta? Iya. Masya Allah. Terus jadi berangkat kan tetap Berangkat sampai ke 2023 nyampe. Alhamdulillah. Itu tuh kayak ini tuh Teh. Kayak kalau lagi capek-capek habis kerja tuh, terus nyampe tiba-tiba di depan kosan nih, terus ngelihat ke depan, ngelihat senjanya cakep banget, Masya Allah. Kayak sedang dielus Iya Allah, lagi kan? dielus-elus gitu sama Allah. Ya udah deh besok semangat lagi kayak gitu. Iya. Langsung ngerasa maaf deh Allah udah. Iya. udah Mohon lalu maaf. gitu. Jadi seringkali ya rasa kita lelah, rasa kita capek itu karena ada unsur-unsur personal yang masuk. Jadi kita kurang ikhlas. Sehingga kayak ya itu tadi yang kayak kesian Hiba gitu ya. Kesian anak-anak yang di rumah tuh yang punya adik rasa anak kata mereka. Adik rasa anak. Dari situ tuh ngerasa yang bertanggung jawab tuh saya sama suami, tapi anak-anak pada akhirnya jadi terbebani. Jadi mohon ampun dengan sangat-sangat dan minta Allah supaya mudahkan juga urusan mereka gitu. Amin ya Allah. Anak-anak Teteh mah baik-baik ya Allah. Kalau pernah main ke rumah Teh Imun guys, pada meni bager-bager. Ya itu karena pencitraan bager. Oh kalau nggak ada tamu nggak bager? Ya anak-anak normal lah. Anak-anak normal. Oh iya Teh. Mereka juga berkelahi sama mereka. Oh siblings of course. Sibling rivalry. Tapi jarang juga sih. Hampir nggak pernah juga. Jarang berantem ya? Nggak pernah yang berantem yang pakai tangan kayak gitu. Tema nggak pernah lihat anak-anak yang berantem sama tangan. Kok bisa berantem sama mulut juga jarang, hampir nggak pernah. Nggak pernah Teh. Terus yang diberantemin apa dong? Paling kayak baut gitu. Ngapang nih lama banget pulangnya, paling kayak gitu. Ya udah itu mah bager ya Allah. Mohon maaf aku sama abang aku mah nggak kayak gitu berantemnya. Adik aku dan abang aku nggak gitu berantem. Aku dan adik aku apalagi. Gitu tuh. Aku Teteh nggak kayak gitu. Mungkin karena Temun dengan suami juga nggak pernah berantem gitu. Kita kalau ada ketidakpuasan satu sama lain, kita semakin lama semakin besar masalahnya, kita semakin diem. Nanti pelan-pelan baru diurai, dikomunikasikan gitu. Jadi nggak ada yang nggak ada yang lempar piring, apalagi nggak pernah. Banting pintu juga enggak gitu loh. Paling kayak sekali dua kali suara agak keras, tapi kemudian ya udah gitu, terus masing-masing masuk ke kamar ke kamar, lalu kemudian biasanya sih kemudian terurai, kita diam dulu, nanti kemudian baru ini. Mungkin karena mereka tidak pernah melihat orang tuanya. Kalau mereka ngelihat orang tuanya marah-marah itu bukan dari pertengkaran, tapi emang emaknya yang ini pemarah kayak gitu kan. Belum ini apa gitu. Tapi yang dari konflik tuh nggak pernah gitu. Itu emang emaknya yang ceriwis gitu ya. Iya emaknya emang. Tapi bukan karena sesuatu yang dari tempat yang negatif gitu ya, yang marah gitu, enggak ya. Bukan datang dari situ, tapi emang karakter emaknya aja agak kenceng gitu. Emaknya kan memang pemarah kan. Ya siapa nih yang belum mengakui ya? Jadi kayak jadi kenapa kan belum juga pulang juga? Ini udah jam berapa ini gitu kan? Sebelum maghrib udah nyampe rumah. Teteh emang ke anak-anak binaannya di luar anak yang di rumah tuh emang agak keras guys. Ternyata di rumah juga lebih lagi. Ini jangan dikeluarin. Teteh itu pembina, masih gak sih pembina BKI? Masih pembina BKI. Aku juga anak BKI. Sering banget kan disebutkan BKI itu apa? BKI Biro Kerohanian Islam Fikom Unpad. Rohisnya Fikom. Beliau adalah pembinanya. Dari situlah kenal sama Teh Imun. Dari BKI lah kenal sama Teh Imun. Hingga akhirnya Teh Imun 2000 berapa itu? 2008 balik dari Inggris. Balik dari Inggris 2008. Bikin Smart 2016. Tapi aku kenal Teteh enggak 2012 dong. 2014 bukan? Iya sekitar 2014. 2012 Teteh nggak ada di Indonesia.
Enggak, 2014 Temon yang balik for good kan? 2011 Temon berangkat ke Inggris kan? 2014 yang for good ya. Kemudian 2013 2014. Kemudian membangun Smart. Smart. Itu pertama kali bikin komunitas atau slash yayasan, sekarang udah belum sih? Udah yayasan. Udah yayasan. Dulu mah pertama kali bikin forum lingkar pena dengan Mbak Helvi dan Asma Nadia. Itu aku tahu, cuman yang untuk ke Palestinanya iya. Smart. Smart 2016. Kenapa teh Smart? Smart karena kita smart. Of course we are. Solidarity of Muslim for Al-Quds retaken. Nah, jadi solidaritas Muslim untuk pembebasan kembali Al-Quds. Kira-kira kan seperti itu. Kenapa membangun Smart? Kenapa mendirikan Smart? Nah, jadi ketika pulang ke Indonesia for Good 2008, sejujurnya melihat kayaknya para pemuda ini nggak terlalu mengerti masalah besar yang ada di Palestina gitu, yang terutama yang di kampus ya. Melihat mereka kayak adem-adem aja gitu, terjadi penyerbuan, mereka kayak nggak tahu dan ternyata emang nggak tahu. Emang nggak. Di situ kemudian ngerasa, oh saya dulu tahu karena majalah, karena ada tablik akbar. Kalau seperti itu, kondisi remaja sekarang apa yang bisa saya lakukan supaya mereka juga mengetahui seperti saya dulu mengetahui. Maka sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk membantu remaja-remaja bisa tersambung dengan kondisi terupdate Palestina. Edukasi ya teh? Edukasi. 2016 14 for good ke Indonesia, 16 mendirikan 2016 yang Smart. Bulan Mei tanggal 12. Lagi opening tuh Baik Berisik. Ya kan Dek, Nandi salah satu soalnya alumni Baik Berisik teh. Yang angkatan berapa Dek? Angkatan 3. Angkatan sebelum ini masih terus terlibat lah, mana yang diposting kita nonton. Jadi jangan karena ikut Baik Berisik ya. Nanti kalau Teteh ini deh buat remaja enggak dah, buat para penonton temani, buat teman temani. Ada nggak yang mau Teteh sampaikan dengan segala macam tantangan yang luar biasa saat ini ya? Teteh lihat banyak banget nggak sih Teh yang bully kemarin Teh lihat kan Teh? Bully yang di Cilacap. Yang di Cilacap, terus yang bunuh diri di Jaksel. Iya, jadi teman-teman ditemani, memang kehidupan adik-adik sekarang tuh sangat berat. Tantangannya jauh lebih beragam dibandingkan zaman Temun dulu yang ada internet. Tantangannya paling kayak naik angkot, kapan dapetnya yang kayak gitu-gitu ya, nggak ada yang istilahnya orang flexing lalu kemudian kita jadi insecure gitu ya, karena dulu nggak ada medsos sama sekali. Ini berkali-kali Temun sampaikan juga ke adik-adik yang lain, bahwasanya perjalanan kita masing-masing itu sangat privat, sangat personal. Tiap orang memiliki jalan dari Allah, ujian-ujiannya, reward dari Allah, dan itu tidak bisa dalam tanda kutip di copy paste dari orang tua ke anak, dari dosen ke mahasiswa begitu ya. Nah, karena perjalanan adik-adik itu sangat personal, maka jangan pernah melupakan doa, minta kepada Allah dalam setiap sujud adik-adik, minta kepada Allah, izinkan aku mencintaimu ya Allah. Setiap sujud sholat, izinkan aku mencintaimu ya Allah. Kalau sudah pernah, ya Allah izinkan aku merasakan nikmatnya ibadah. Kalau sudah pernah, ya Allah jangan lepaskan tanganku dari kebaikan. Kalau kita nggak minta, nanti kita dapatnya dari mana? Ya, ini yang sering kita lupa. Kita berpikir, aku bisa kok mencintai Allah dengan caraku. Kata siapa? Hati Allah yang genggam. Bolak-balik hati kita itu dari Allah. Maka kita harus selalu minta sama Allah, ya Rob, aku sedang futur. Aku ingin kembali. Kalau bukan Engkau yang menguatkan aku kembali, siapa lagi? Dan kalau kita udah cinta sama Allah, Allah sudah izinkan kita mencintai Allah, Allah udah izinkan kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, everything will be just fine. Nothing matter. Gak ada masalah. Oh, kita kurang dicintai oleh pasangan, kita kurang dicintai oleh orang tua. So what? Ada Allah. Kita kurang diperhatikan oleh dosen misalnya di kampus. Ada Allah
yang sangat memperhatikan kita, yang selalu memeluk kita dengan hangat. Dan ada Allah yang selalu ngasih solusi terhadap berbagai persoalan yang kita hadapi. Kalau Allah sudah, kata Allah, aku lebih dekat dari urat leher di sini. Nah, kalau kita udah rasakan itu, sedekat itu dengan Allah, easy peasy, just like you say. Life is so easy peasy because Allah is there. Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah Teteh. Makasih Teteh. Sama-sama Nabila. I need this. I love you Nabila. Oh, stop it. Don't say that. I love you too. Thank you for saying that. Thank you for today, Teteh. I need this. I needed this. Makasih anak sayang. Makasih Teteh. Makasih Konit udah inget sama gue. Iya gue balik lagi ke sini. Makasih Teteh. Makasih teman-teman yang udah dengerin. Thank you so much Teh Imun. Makasih Nabila. Iya, udah kesempatan. Alhamdulillah, terima kasih Teteh. Teteh pokoknya bukan dosen favoritku dulu. Tapi Teteh Teteh favoritku deh pokoknya. Dadah semuanya. Ketemu lagi di podcast Inspirasi Hijrah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.